Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi pengauditan internal mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan. Baik, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, rekan saya yaitu Nimade Dwi Jayanti nomor absen 16 dan saya sendiri Ideo Gede Syoga Darmayasa nomor absen 19. Baik, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai prinsip-prinsip manajemen dan sifat dasar manajemen. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip dapat didefinisikan sebagai sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang menjadikan pedoman ke arah pemikiran atau tindakan. Prinsip-prinsip muncul dari pengalaman dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan. Dalam membentuk prinsip dalam sebuah manajemen untuk organisasi menurut George Terry dalam terjemahan Winardi tahun 2012 mengungkapkan harus memperhatikan sifat-sifat dari prinsip itu sendiri. Di antaranya, yang pertama yaitu praktis. Nah, praktis dalam arti harus selalu dapat digunakan terlepas dari waktu atau saat diterapkan. Yang kedua yaitu relevan. Harus selaras dengan ketentuan yang bersifat dasar dan luas, dengan demikian menciptakan perspektif yang mencakup banyak hal. Yang ketiga yaitu konsisten. Nah, konsisten dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan timbul hasil-hasil yang serupa pula. Selanjutnya yaitu sifat dasar manajemen. Menurut Handoku, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen memiliki sifat-sifat antara lain, yang pertama, manajemen berpusat pada manusia. Yang kedua, manajemen tergantung pada konteks. Dan yang ketiga, manajemen adalah sebuah praktik. Selanjutnya yaitu perencanaan perspektif auditor internal. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam setiap penugasan audit, dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan, dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan sangat bergantung pada, yang pertama, ukuran dan kompleksitas permasalahan di suatu entitas. Yang kedua, pengalaman auditor dengan entitas yang akan diaudit. Dan yang ketiga, pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian perspektif auditor internal. Peran auditor internal dalam organisasi sangat dibutuhkan dan penting. Auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Menurut Sawyer tahun 2008, auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Pada dasarnya, dari pengertian di atas, hasil pekerja auditor internal digunakan sebagai tolak ukur pencapaian dan organisasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Awalnya, auditor internal lebih berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga manajemen, karena manajemen membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ada pengorganisasian perspektif auditor internal. Bahkan untuk masa yang akan datang diprediksikan peran auditor internal akan menjadi katalisator yang dimana akan ikut serta dalam penentuan tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Saat ini auditor sedang didorong menjadi katalisator. Katalisator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.
Katalisator dalam internal auditing merupakan suatu fungsi auditor internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Perubahan auditor internal dari pola watchdog menjadi katalisator bukan hal sederhana. Auditor sebagai orang yang ikut dalam proses pengambilan kebijakan, auditor mampu menjadi solusi dari resiko-resiko yang terjadi dalam organisasi sehingga kebijakan dapat dipastikan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Peran auditor internal menurut Tampu Bolon sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengorganisasian perspektif auditor internal. Institute of Internal Auditors atau IIA telah menetapkan standar praktik audit yang mengikat para anggotanya. Ada 5 standar umum yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, auditor internal harus independen dari aktivitas yang mereka audit. Kemudian yang kedua, keahlian profesional. Audit internal harus dilakukan dengan keahlian dan kemahiran profesional. Yang ketiga, ada ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup auditing internal harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal, organisasi, dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pekerjaan audit. Pekerjaan audit harus meliputi perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, pengkomunikasian, hasil-hasil dan tindak lanjut. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan pemeriksaan intern. Direktur auditing internal harus mengelola pemeriksaan internal dengan baik. Selanjutnya, proses memimpin perspektif auditor internal. Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal secara tepat, sehingga yang pertama, pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang dilakukan oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan. Kemudian yang kedua, sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai standar profesi. Kemudian tujuan, wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama, pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit internal. Kemudian yang kedua, pimpinan audit internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal. Audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. Rencana ini harus sejalan dengan anggaran dasar organisasi, bagian audit internal, dan bagian dari berbagai sasaran organisasi. Yang pertama, proses perencanaan ini meliputi penetapan, sasaran, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, rencana susunan kepegawaian dan anggaran keuangan, serta laporan kegiatan. Kemudian yang kedua, sasaran bagi audit internal harus memungkinkan untuk dicapai dan dalam 2 pelaksanaannya harus dapat diukur. Sasaran tersebut harus disertai dengan kriteria pengukuran hasil yang dicapai dan tanggal yang ditargetkan bagi pencapaian sasaran. Kemudian yang ketiga, jadwal pekerjaan pemeriksaan harus mencantumkan tentang yaitu kegiatan apa yang akan diperiksa, kemudian kapan kegiatan tersebut akan diperiksa, dan perkiraan tentang waktu yang diperlukan. Kemudian ada pengontrolan perspektif auditor internal. Menurut AICPA atau Commit on Auditing Procedure, kontrol internal adalah rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang ditetapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Model-model kontrol internal. Pada awalnya, manajemen menggunakan serangkaian fungsi pengujian pengendalian untuk menentukan kecukupan fungsi internal kontrol organisasi. Kemudian mulailah berkembang cara pandang baru terkait internal controls, khususnya
di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Pada ketiga negara tersebut itulah dikembangkan model internal controls yang terintegrasi. Adapun model-modelnya yaitu yang pertama model COSO, yang kedua manfaat kontrol, dan yang ketiga elemen-elemen sistem kontrol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.